Kalian bisa bilang ini adalah Toyota BZ4X atau Subaru Solterra yang dimewahkan. Tapi walaupun begitu, Lexus akan menjadi sebuah Lexus. Kenapa begitu? Inilah alasannya. Sebelumnya kita udah bahas mobil ini sama si Hilsat di Jakarta Auto Week dan videonya bisa kalian lihat di link atas ini ya. Sekarang kita fokus dulu ke driving impression. Tapi sebelum itu, kita bahas alasan kenapa Lexus RZ ini bukan cuma sekadar Toyota BZ4X yang dimewahkan. Nah, kalau kalian belum nonton videonya, tonton dulu videonya. Karena dari video tersebut, kita tahu bahwa wheelbase dari Lexus RZ ini masih sama dengan BZ4X dan juga Solterra. Dia juga masih membawa desain dari BZ4X lewat split spoiler yang ada di atas belakangnya ini. Tapi Lexus tentunya ingin diferensiasi yang beda di RZ ini. Makanya RZ masih membawa desain khas Lexus lewat spindle grille, terus warna two-tone-nya ini yang mengingatkan kita akan Lexus ISF CC-SR. Selain itu, dia juga memiliki ciri khas SUV Lexus lewat lampu belakangnya yang menyambung dari ujung kiri ke ujung kanan. Juga logo Lexus yang di belakangnya itu udah bukan lagi logo Lexus, tapi merupakan abjad dari nama Lexus sendiri. Tapi kalau kalian iseng cek website Lexus ya, di Lexus Indonesia, kalian mungkin akan menemukan kalau Lexus RZ ini masih memiliki kesamaan desain dengan BZ4X, namun pada warna yang solid color. Jadi yang cuma satu warna aja, bukan two-tone color ini. Kenapa? Karena pada warna solid color tersebut, bagian bawah lampu depan ini dihitemin yang membuat seakan dia tuh sekeluarga dengan Toyota BZ4X juga Subaru Solterra yang memiliki alis di bagian lampu depan yang menyambung hingga ke fender roda depan. Emang aksen tersebut cukup aneh ya, karena kayak kantong mata. Tapi oke, emang Lexus punya desainnya sendiri. Dan kita berlanjut ke fitur khas Lexus lain, yaitu e-latch. Ini ada di Lexus RX juga, di mana handle pintu ini pembukaannya elektrik. Bukanya itu cuma pakai tombol elektrik dan nggak ada gerakan handle pintu sama sekali. Jadi kayak cuma artifisial aja ini. Dan untuk mengunci Lexus RZ ini, kita cukup tekan di bagian handle pintu depan, dan spion juga langsung otomatis terlipat. Terus soal bagasinya, dia juga sudah dilengkapi dengan kick sensor. Ya, ini sebuah Lexus. Jadi udah otomatis terbuka dan juga otomatis tertutup. Dan bedanya dengan yang Hilsat review di Jakarta Auto Week, mobil ini karena sudah bisa dipesan oleh konsumen, dia sudah dilengkapi dengan spare tire atau ban serep. Yang sayangnya memakan banyak tempat di bagasinya, yang sebenarnya bagasinya juga udah kurang luas sih untuk ukuran mobil dengan panjang 4,8 meter. Karena regulasi di Indonesia mengharuskan kita membawa ban cadangan, jadi mau nggak mau ya kapasitas bagasinya yang harus dikorbankan. Sebenarnya udah ada tire repair kit sih di bagian bawah sini, tapi saya nggak bisa kita buka karena ban ini mesti kita turunin dulu. Jadi ya udah agak mengurangi estetika bagasi, cuma it's okay. Dan selanjutnya bagian atas ini tuh bisa kita lipat dan bisa kita masukin juga ke bagian bawah. Tuh ya, ke bagian bawah ban cadangannya. Kayak ini ya, penutup sunroof yang ada di mobil Hatagak gitu. Oke, itu soal bagasinya. Untuk baterainya sendiri, Lexus RZ ini memiliki kapasitas sebesar 71,4 kWh. Namun secara real time, kapasitas baterai tersebut hanya bisa digunakan sebesar 64 kWh. Tentu itu untuk memanjangkan umur dari si baterainya sendiri. Nah, baterainya ini memiliki daya pengecasan DC dengan daya sebesar 147 kW hingga 150 kW yang bisa mengisi full Lexus RZ ini hanya dalam waktu 1,5 jam saja. Dan dia juga sudah bisa untuk pengecasan AC charging dengan daya 7,4 kW yang mungkin membutuhkan waktu sekitar 10 jam untuk mengisi penuh daya dari si Lexus RZ ini. Dia juga sudah disediakan kabel pengecasan untuk kalian mengecas di manapun ya di bagian bagasi. Colokannya sendiri dia tipenya CCS dan untuk fast chargingnya CCS Type 2. Dan dari 100% ke 0, range dari Lexus RZ ini berada di sekitar 320 km
sampai 360 km. Namun untuk pengetesan standar WLTP-nya, Lexus RZ ini bisa mencapai daya jangkauan 400 km. Dan perbedaannya dengan BZ4X, Lexus RZ ini memiliki dual motor listrik, yang dimana BZ4X itu cuma single motor aja di bagian depan. Sementara RZ dia punya motor listrik di bagian depan dan juga belakang. Udah gitu, RZ ini juga memiliki teknologi Direct 4 all-wheel drive system dan juga transmisi yang dinamakan oleh Lexus sebagai transmisi 3 shaft. Nah, kedua motor listrik tersebut jika digabungkan akan menghasilkan tenaga sebesar 308 horsepower dengan torsi 435 Nm. Tentunya dengan sistem all-wheel drive Direct 4, mobil ini akan seru untuk diajak berkendara. Maka dari itu, kita langsung aja nyetir Lexus RZ ini. Yuk! Oke, sekarang kita udah nyetir di Lexus RZ ini ya. Nah, hal pertama yang pengen kita omongin adalah kenyamanan dulu. RZ ini punya tingkat kenyamanan yang tinggi banget karena kekedapan kabinnya itu bahkan dari jendela, dari track noise-nya aja ya, dari wheel track noise-nya aja itu nggak kedengeran. Cuma kedengeran sayup-sayup. Jadi bener-bener kenyamanannya ya sesuai sama kelasnya juga. Terlebih dia juga punya pengaturan kursi dan juga setir yang fleksibel. Pengaturan setirnya juga udah elektrik, bisa tilt teleskopik. Pengaturan kursi ada lumbar support, naik turun, neck reclining juga bisa. Terus juga maju mundur sampai ke penumpang depan, itu juga bisa dilakukan. Jadi udah full elektrik ya pengaturan kursinya di bagian baris depan. Masih ngomongin soal kenyamanan, emang Lexus nggak bakal habis sih kalau ngebahas soal kenyamanan. Audionya dia sudah dilengkapi dengan Mark & Levinson. Suaranya bagus, dia lebih ke treble daripada bass, bener-bener akustik. Tapi bukan itu yang mau kita highlight, karena audionya ini juga membantu kekedapan kabin lewat fitur seperti Active Noise Cancelling, yang dimana Lexus menamakannya itu Active Sound Control. Jadi dia akan menginput suara dari luar dan menyaringnya sehingga audio itu menetralkan suara luar, hingga kabin akan menjadi lebih kedap. Dan tingkat kekedapan tersebut bisa kita atur lewat head unit, dari mulai high, medium, low, sampai kita matikan. Ini mungkin fitur ini bisa kita matikan agar kita aware sama pengendara lain. Karena kalau kita aktifin sampai ke high, bisa nggak aware sih sama pengendara lain. Nyaman, tapi agak cukup membahayakan ketika ramai. Kenyamanannya juga didukung oleh ruang interior yang lega berkat adanya panoramic roof yang ada di atas ini. Walaupun sayang, panoramic roof ini nggak bisa dibuka dan dia juga nggak bisa ditutup. Jadi nggak ada penutup tirai sama sekali, yang membuat rasa panasnya terasa dong? Enggak. Karena Lexus telah memikirkan hal tersebut dengan memasang e-coating di bagian kaca atas ini, sehingga sebesar 99% sinar UV itu tersaring dan membuat rasa panasnya itu bahkan ini hampir nggak kerasa sih ya. Cuma sedikit, cuma 1% aja berasa panasnya dari atas. Untuk visibilitasnya sendiri, dia juga bagus karena bagian depan ke samping itu nggak tertutup sama pilar A yang gede. Ini pilar A-nya tipis banget. Tapi sayang di bagian belakang karena kacanya landai, jadi visibilitas ke belakangnya agak kurang. Cuma untungnya di Lexus RZ ini kita bisa menggunakan kamera belakang yang bisa aktif ketika kita menarik tuas di spion tengah. Terus juga nafas Lexusnya itu juga terasa di bagian desain interior. Karena Lexus RZ ini masih menganut konsep Tazuna Cockpit, di mana semua pengoperasian mobil ini bisa diraih dengan mudah oleh driver. Apalagi untuk menggunakan fitur canggih Lexus Safety System Plus 3.0. Yes, jadi si Lexus RZ ini udah memiliki fitur Adaptive Cruise Control, terus ada Lane Tracing Assist, sama ada Pre-Collision System. Gak cuma itu, RZ ini juga dilengkapi dengan sensor Safe Exit Assist, di mana ketika pengendara ingin keluar dari mobil, ada sensor yang mendeteksi objek yang ingin mendekati pintu, dan otomatis jika objek tersebut menghalangi pintu,
pintunya nggak akan terbuka sampai objek tersebut lewat dari mobil dan pengendara bisa keluar dengan aman akhirnya. Nah, filosofi Tazuna Cockpit itu juga terimplementasi dengan baik di Lexus RZ ini lewat pengaturan tombol-tombol yang ada di setir. Ini tuh kalau misalkan kalian lihat secara visual ya, memang di tombol-tombol setir ini tuh cuma ada indikator kayak cuma arah-arah panah, terus tombol adaptive cruise control, tombol lane tracing assist-nya, terus tombol volume up and down. Sementara ini cuma arah panah doang. Karena kalau kalian pengen tahu arah panah tersebut itu tombol apa, kalian bisa langsung lihat di head-up display yang cukup jelas, yang akan memantulkan informasi tersebut ke kaca depan. Dan pengaturannya, pengoperasiannya itu sebenarnya cukup mudah. Kita perlu pembiasaan sebentar. Kayak misalkan untuk mengatur adaptive cruise control, kita tinggal mencet tombol yang ada di bawah kanan sini. Nah, terus untuk mengatur display, head up display-nya juga, itu kita bisa langsung mengatur tingkat ketinggiannya langsung di setir. Jadi nggak perlu buka-buka layar tengah ini. Jadi ya untuk mengatur segala sistemnya bisa langsung di setir. Kecuali memang untuk driving mode itu masih harus di bagian head unitnya. Oh ya, adaptive cruise control ini juga bisa diaktifin mulai dari kecepatan 30 km per jam aja. Jadi bisa digunain di dalam kota ya. Nih, kita tunjukin. Tuh. Paling rendahnya 30. Tuh. Udah bisa kita aktifin. Bahas soal handlingnya, Lexus RZ ini tuh dilengkapi dengan kayak kaki. Di depan itu McPherson, di belakang itu double wishbone. Jadi, tingkat handlingnya itu bener-bener akurasinya bagus banget di bagian setir. Mungkin bisa kita samakan dengan Mini Electric yang udah pernah kita coba. Dan feedbacknya pun ini bagus banget. Jadi dia progresif ngeberatin ketika kecepatan kita tuh semakin meningkat. Gak serta-merta langsung berat tiba-tiba. Jadi feel handlingnya tuh bagus banget akurasinya. Ini salah satu Lexus yang fun to drive. Enak banget. Handling yang baik ini juga didukung oleh adanya Yamaha Performance Damper di bagian depan. Ya, Lexus RZ ini masih kerjasama sama Yamaha ya. Dan ngomongin soal bantingannya ya, karena kaki-kaki tersebut bantingannya juga nyaman banget. Bahkan gujlukan kecil ya, gujlukan ringan, pothole, itu tuh berasanya cuma sekelibat aja lewat, terus udah langsung stabil lagi. Bahkan mobilnya ketika kita nikung nih ya, di kecepatan, coba kita tarik, kecepatan 80 nikung, akurasinya masih bagus. Asik banget ini Lexus RZ disetir. Tapi sayangnya Lexus RZ ini tuh kalau di luar ada opsi steering yoke di trim sport. Nah, sayangnya di Indonesia itu belum masuk trim sport tersebut. Padahal steering yoke tersebut tuh punya handling yang cukup berbeda dengan steering wheel yang ada di Lexus RZ ini. Kenapa? Karena bentuknya tuh kayak model handle pesawat gitu, setir pesawat. Dan kalau misalkan kita muter ya, tangan kita tuh nggak perlu lepas dari setir. Kalau misalkan kita pakai steering wheel kan perlu muter berapa kali tuh setirnya. Sementara kalau di steering yoke nggak perlu, karena dia menggunakan sistem drive by wire. Jadi menyesuaikan kecepatan sehingga tangan itu cukup memutar nggak nyampe 180 derajat steering yoke-nya. Itu bisa punya radius putar maksimal. Itu kalau menggunakan steering yoke yang sayangnya nggak hadir di Indonesia. Well, overall untuk handlingnya, ini adalah sebuah mobil listrik yang tidak artifisial, yang tidak terasa robot ketika dikendarai. Masih berasa sebuah mobil, bukan laptop atau gadget yang dikasih roda. Nah, mobil ini juga menggunakan teknologi Direct4, di mana BZ4X tidak punya ya. Kalau BZ4X di sini tuh cuma penggerak roda depan aja. Nah, di Direct4 ini sistemnya itu all-wheel drive, aktif. Dia bisa 100% tenaga disalurkan ke depan, bisa 20-80% tenaga disalurkan ke roda belakang. Jadi 80% roda belakang, 100% ke roda depan. Tapi sistem tersebut akan terus aktif bahkan ketika kita berbelok seperti ini. Jadi ketika kita masuk ke belokan, sistem Direct4-nya itu akan menyalurkan tenaga 80-20 ke bagian depan. Lalu saat pertengahan belokan itu 50-50 tenaganya, dan ketika keluar belokan itu baru 20-80 ke bagian belakang. Yang membuat traksi dari Lexus RZ ini sangat-sangat baik. Jadi terus nempel
di aspal ketika berbelok. Sistemnya mungkin cukup familiar. Mungkin ada beberapa yang udah mulai komen, kok familiar ya bang? Iya, karena sistem tersebut dipelajari dari Subaru. Ingat kan, ini mobil yang juga basisnya sama dengan Subaru Solterra, sama dengan symmetrical all-wheel drive. Tapi dia front bias ya, 100% bisa ke depan full. Sementara yang belakang cuma 80%. Nah, ngomongin soal output dari motor listriknya, dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 300-an horsepower dengan torsi 435 Nm. Yang tentunya karena ini mobil listrik, tenaga tersebut bisa dirasakan langsung dari bawah. Nah, kita langsung aja ubah modenya ke mode sport. Langsung aja kita tarik. Oh my god, kenceng banget. Udah 130. Nggak berasa dari rolling speed yang cuma 50. Kacau sih, bener-bener saluran tenaganya. Dan saat kita menekan pedal gas itu nggak serta-merta langsung full gitu ya, itu bisa kita urut loh. Jadi bukaan tenaganya itu bisa kita urut selayaknya mobil konvensional, mobil bermesin bensin. Jadi masih bisa kita kontrol keluaran tenaganya, dan itu bagus. Bener-bener handling tuh semua ada di driver, nggak liar. Namun tenaga sebesar itu, bagaimana pengereman dari si RZ ini? Nah, ketika kita ngerem juga, pedalnya itu tuh bisa kita takar. Jadi nggak ngagetin langsung rem gitu ya. Tuh, jadi pelan-pelan bisa kita atur tingkat pengeremannya. Nggak langsung pas kita injek langsung zrok, langsung rem gitu ya mendadak, nggak. Ini masih nyaman. Jadi kesimpulannya di rasa berkendara si Lexus RZ ini, dari mulai dual motornya, terus sistem direct for all-wheel drive-nya, itu tuh membuat Lexus RZ ini enak untuk disetir sendiri. Nggak enak buat disupir karena belakangnya pun juga nggak dapat fitur apa-apa. Dan juga Lexus RZ ini punya sistem safety yang lengkap, membuat Lexus RZ ini benar-benar nyaman untuk dikendarai ya, bukan disupirin. Tapi RZ ini juga masih memiliki kekurangan di mana kapasitas baterainya yang memang secara kertas ya itu 71 kWh, tapi secara real time itu cuma 64 kWh, dan itu range-nya secara real time-nya juga cuma 320 sampai 360 km aja range-nya. Well, mungkin untuk penggunaan dalam kota itu lebih dari cukup. Tapi mengingat dimensi Lexus RZ ini yang besar dan interior yang lega, pasti enak untuk dimanfaatkan jalan-jalan keluarga. Sayang dong kalau misalkan ini nggak dibawa keluar kota. Dan untuk penggunaan dalam kota, range segitu tuh kayak sedikit kurang sebenarnya. WLTP memang penilaian di Lexus RZ ini bisa sampai 400 km. Tapi saat pengetesan secara real time, real world ya, itu ya cuma 320 sampai 360-an aja. Oke, jadi kesimpulannya memang Lexus RZ ini benar bahwa dia adalah sebuah Toyota BZ4X atau Subaru Solterra yang dimewahkan. Namun, rasa berkendaranya benar-benar berbeda dengan BZ4X karena direct 4 dan juga dual motor listriknya ini. Dia bisa menghasilkan tenaga yang buas, namun tetap bisa dikontrol dengan baik. Lexus RZ ini seru banget untuk dikendarai, bukan untuk disupir. Poin plus juga untuk sistem safety berkendaranya, yang Lexus namakan sebagai Lexus Safety System Plus 3.0. Cukup panjang ya untuk diingat. Tapi sistemnya benar-benar responsif, walaupun memang agak mengganggu, tapi itu cukup berguna buat pengendara pemula. Namun tentu saja mobil ini tidak luput dari beberapa poin minus, di mana range-nya itu memang kurang memadai untuk sebuah mobil berukuran 4,8 meter. Jadi sayang kalau misalkan Lexus RZ ini sulit untuk diajak jalan jauh, karena range-nya cuma maksimal 360 km. Ya sesuai standar WLTP pun maksimal 400 km. Sementara real time sendiri cuma 320 km. Jadi itu sayang. Dan kita juga perlu mengingatkan kembali kalau kompartemen glove box-nya itu nggak ada. Jadi benar-benar kompartemen penyimpanan sangat minim di bagian depan. Dengan segala fitur, kelebihan, serta kekurangan yang ditawarkan oleh Lexus RZ ini, di Indonesia Lexus RZ ini dijual dengan harga 2,2 miliar rupiah. Jangan kaget dengan harganya, karena ini adalah sebuah Lexus, mobil listrik, dan dirakit di Jepang. Jadi statusnya CBU Jepang. So, gimana?
komentar kalian tentang si Lexus RZ ini. Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video-video seru selanjutnya dari Autorad Max. Gue Bagas Satrio, bye.